barang modal atau barang setengah jadi dari hasil produk hilirisasi tadi. Iya, iya. Misalnya di sektor besi baja ya, kemudian di sektor bahkan kalau di industri pertahanan sekalipun itu butuh banyak sekali tuh produk-produk dari hasil hilirisasi tadi, termasuk galangan kapal dan sebagainya. Bahkan besi baja aja yang kita sebetulnya banyak sekali ya cadangannya produksinya, itu juga kan beberapa waktu belakangan kita ditenggarai kecolongan impor besi baja yang tidak bisa kita bendung. Jadi jangan jauh-jauh kita bicara baterai EV, kita yang mineral yang basic aja untuk kebutuhan industri manufaktur kita juga masih banyak peluang. Iya betul. Gitu. Berarti PR-nya masih banyak sekali nih untuk pemerintah. Artinya peluang untuk pemerintah mendorong industrialisasi itu sangat besar. Gitu. Tinggal memang kalau kita membaca visinya pemerintah Prabowo untuk menutup celah-celah kebocoran tadi, baik kebocoran untuk impor, ya kemudian juga bagaimana ekspor ini dioptimalkan. Ini saya pikir menjadi akan sangat sejalan ya dengan upaya hilirisasi di sektor minerba tadi, Mas. Ya. Nah, salah satunya mungkin lebih kepada multiplier efek lah, penyerapan tenaga kerja. Nah ini bagaimana Mas Abra melihat dari sektor minerba ini? Karena ini kan hilirisasi dari hulu ke hilir semuanya diharapkan bisa menyerap tenaga kerja, meskipun ada memang yang padat modal begitu. Tapi kita tahu ini juga ada potensi untuk bisa meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Anda melihatnya bagaimana? Dokumen yang sudah dihasilkan pemerintah, roadmap hilirisasi di era pemerintahan sebelumnya itu kan memproyeksikan dengan adanya hilirisasi 28 produk minerba strategis itu bisa berpotensi menciptakan sampai kurang lebih 5 juta tenaga kerja baru di berbagai layers jenis pekerjaan. Dan ya itu sangat relate gitu dengan ketika industri itu semakin merata di berbagai wilayah produsen, tetapi yang penting juga kan bukan hanya dari sisi investasi, tapi juga dari sisi supply tenaga kerja. Bagaimana kapasitasnya tadi, ya kualitas ya skill itu bisa dipenuhi. Artinya kan ada dukungan dari sektor lain, sektor ketenaga kerjaan, sektor pendidikan juga. Dan yang tantangan juga di tahun-tahun sebelumnya adalah ternyata kadang-kadang ya investasi asing itu kayak semacam menghambat penyerapan lapangan kerja karena masih mengandalkan tenaga kerja dari luar. TKA. Itu kan yang rame tuh di tahun-tahun belakangan kan, seolah-olah masa pekerjaan-pekerjaan itu nggak bisa dipenuhi oleh level bawah warga pun, kita, bahkan sampai ke level bawah. Nah, saya pikir sekarang nih arahnya tuh pengen ingin menutup lah celah tadi kekosongan-kosongan tenaga kerja yang baik yang skill maupun unskill itu dipenuhi dari tenaga kerja di dalam negeri. Itu dia. Tapi ada resisten nggak sih, khawatir gitu? Karena itu bagian dari paket ya. Takutnya begitu apabila stop tenaga kerja misalnya kita dari Indonesia supply begitu. Tapi ternyata itu bagian daripada investasi mereka. Itu skema yang sering kita dengar tuh turnkey project. Jadi ketika ada investasi seolah-olah itu ada satu paket komitmen dari sisi teknologi, tenaga kerja, bahkan pembiayaan itu harus dari luar. Tapi kan ini kan sudah berjalan beberapa tahun. Mestinya pemerintah juga punya timeline cut off ketika ini sudah berjalan, ya mestinya komitmen ada transfer teknologi, transfer tenaga kerja dan sebagainya sehingga value ataupun benefit itu bisa bergeser lebih banyak dinikmati oleh Indonesia begitu. Itu dia. Yang penting bagaimana kita mengutamakan kepentingan nasional ya. Dari sisi tenaga kerja, industrinya jalan, investasinya jalan, tapi yang pasti dan perlu dijaga adalah kepastian hukumnya ya, kepastian dari kebijakan sehingga investor pada saat menanamkan investasi mereka, mereka yakin ya bahwa usaha mereka juga jangka panjang. Karena kan yang masuk nggak hanya miliaran, bahkan triliunan rupiah begitu tuh yang ditanamkan di Indonesia. Baik, Mas Abra terima kasih banyak nih informasinya. Sudah menambah keyakinan kita nih, mau mungkin saya begitu ya, mungkin nanti akan menggunakan produk-produk lain yang menggunakan memang bahan bakunya mineral dari Indonesia, begitu entah itu mobil listrik, kendaraan listrik ataupun barang-barang elektronik lainnya begitu yang di Indonesia begitu ya Mo ya? Iya pastilah kita harus beli lagi kan untuk mendukung terutama untuk ekonomi Indonesia supaya lebih berkembang lagi. Kita mendukung produk-produknya, gimana caranya supaya kita nggak cuma ekonominya aja maju tapi orang-orang per orangnya juga sejahtera juga. Bicara lagi komitmen, kalau Mas Abra kan tadi lihat bagaimana investor melihat komitmen pemerintah, kebijakan-kebijakan yang sustainability-nya juga jangka panjang. Anda melihat
bagaimana dengan kebijakan pemerintah, kemudian insentif-insentif yang diberikan kepada calon-calon investor? Mengingat kan sebenarnya produsen-produsen otomotif global juga sudah banyak yang membenamkan investasinya untuk pengembangan mobil listrik ya di Indonesia. Nah, Anda ngelihatnya ini sesuai harapan dari sisi pelaku usaha, begitu terus ekonom melihatnya masih perlu ditambah atau sudah cukup? Karena ya jujur aja, khawatir ada ngiri lah dengan kendaraan yang konvensional gitu ya, yang combustion engine-nya juga butuh dong insentif. Nah ini gimana? Iya, saya ngeliat memang wajar sih di dunia usaha itu pasti rivalitas atau kompetisi itu akan tentu juga mempengaruhi arah kebijakan pemerintah. Jadi misalkan tadi saya sampaikan di tahun lalu ada insentif fiskal PPNDTP untuk EV, kemudian di tahun ini masih belum terlihat. Bahkan ada wacana justru insentif itu untuk mobil hybrid. Jadi ya itu kan sebetulnya kalau dalam kacamata persaingan itu menunjukkan ini ya terjadi strategi persaingan strategi untuk bagaimana tetap mempertahankan hati konsumen nih, bukan hanya dari sisi kualitas tapi juga dari sisi harga. Tapi kan tentu pemerintah juga akan mempertimbangkan kalau insentif ini berubah, kira-kira punya dampak apa terhadap upaya mengembangkan industri EV-nya. Karena tadi di hulunya sudah ada upaya hilirisasi, di hilirnya konsumen lagi booming gitu, lagi permintaan terhadap mobil EV-nya besar. Tetapi kalau ada perubahan kebijakan yang drastis ya, yang setback mundur ke belakang, ya dikhawatirkan nanti ya justru akan momentumnya akan kita kelewatan lagi gitu. Jadi ya kalaupun industri yang ICE ataupun hybrid ini diberikan insentif, itu juga ada konteksnya juga. Jadi dua-duanya jalan, jadi tidak saling mematikan gitu. Jadi ya saya melihat tetap dari sisi konsumen tuh melihat perlu ada konsistensi kebijakan pemerintah ya, dan juga bukan hanya dalam jangka pendek kita bisa untung secara operasional menggunakan mobil EV, tetapi juga dalam jangka menengah panjang variasi produknya lebih banyak, fitur-fiturnya lebih baik ya kan, dan yang paling penting kita berharap ya ke depan produksinya di dalam negeri gitu. Bahkan kita bisa menciptakan brand-brand lokal gitu kan, seperti halnya di beberapa negara di Vietnam khususnya. Gitu. Menarik sekali ini. Kemarin juga sempat bicarakan menarik ya, SPKLU masih agak kurang banyak lah dibandingkan perkembangannya. Banyak mobil ya. Nah ini yang buat kayak khawatir nih kalau keluar kota kalau misalkan jarak jauh nggak ada SPKLU, bingung juga ngisinya di mana. Meskipun manfaatnya tuh ya saya sendiri udah merasakan. Enak banget sih Mas. Kita pakai motor listrik ya, bawa motor nih. Meskipun nanti kalau ada rezeki bisa beli mobil listrik, tapi kan ya memang tantangannya tadi, pada saat kita selepas Jabodetabek tuh udah mulai mikir, aduh ini kira-kira nyampe nggak nih, kemudian ketemu SPKLU terdekat gitu belum ngantrinya. Belum lagi prosesnya kan lumayan lama. Tapi emang beberapa sudah menyiapkan, ada beberapa perusahaan ya, SPKLU itu udah lebih cepat kayak fast charging kayak kita nyolong gitu. Nah tapi sekarang tantangannya adalah gimana cara pemerintah untuk dapat lebih mengembangkan SPKLU ini bisa lebih banyak lagi ya? Apa harus bikin insentif kembali kah untuk memperbanyak SPKLU atau ya udahlah apa jalannya aja nanti biar berdasarkan pasar yang menilai. Ya ini pasar kan investor ya, yang ingin juga investasi di SPKLU juga kan melihat ini kira-kira nih proyeksi penjualan mobil listrik ke depan. Ini apakah akan tetap agresif seperti tahun lalu atau akan terjadi penurunan tadi? Karena dipengaruhi juga kebijakan di hulu tadi, insentifnya juga, dan juga pilihan untuk kendaraan EV ini nanti kan akan juga bersaing nih dengan yang ICE tadi kan. Itu juga kemudian kalau lebih harga kendaraan ICE ini bisa lebih kompetitif, tentu nih bisa ada risiko konsumen beralih